Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Aura yang luas dan dahsyat itu menyebabkan seluruh area mengeluarkan gelombang suara gemetar. Lengan jubah Sansuo tiba-tiba melambai. Doki yang melonjak segera menghantam pilar cahaya hitam pekat di depannya. Saat berikutnya sebuah ledakan dahsyat pun meletus. Di hadapan Doki yang kuat dari seorang Dodi, bahkan reinkarnasi Buddha marah milik Xiaoyan pun kesulitan untuk bertahan. Hanya dengan satu serangan, reinkarnasi Buddha marah milik Xiaoyan hancur berkeping-keping. Bahkan wajah Xiaoyan saat ini tidak dapat menahan diri untuk tidak langsung menjadi pucat. Erangan teredam keluar dari tenggorokannya. Jejak darah segar perlahan mengalir turun dari sudut mulutnya. Adapun darah yang tersisa, ia telan kembali dengan paksa. Xiaoyan mengerti bahwa semakin banyak hal yang terjadi saat ini, semakin dia tidak bisa menunjukkan kelemahannya. Kalau tidak, kemungkinan besar dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hari ini. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tanpa sadar melirik Baying yang berdiri di kejauhan. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia sebenarnya telah menaruh harapannya pada orang ini. Meskipun Baying juga merupakan salah satu dari 4 klan besar, Xiaoyan samar-samar dapat merasakan bahwa Baying tidak berniat menyakitinya. Sebaliknya Baying bahkan telah membantunya menghalangi Sansuo, yang telah lama berencana untuk menyerangnya. Meskipun Xiaoyan tidak tahu apa sebenarnya niat Baying, dari apa yang terlihat, Baying adalah satu-satunya orang yang hadir yang dapat menolongnya selain Guyao. Tentu saja ini dengan syarat Baying benar-benar bersedia membantunya. Kalau tidak, bahkan jika Xiaoyan mampu meninggalkan kota aliran dingin, kemungkinan besar dia akan memasuki sarang serigala setelah meninggalkan sarang harimau. Beberapa ledakan beruntun terdengar, baru kemudian Xiaoyan segera menarik pikirannya. Namun dalam sekejap mata, Sansuo sudah muncul di depannya. Niat membunuh sedingin es tampak seperti zat saat menusuk kulit seseorang. Sansuo mengangkat tangannya dan telapak tangannya mendarat dengan keras di kepala Xiaoyan. Memangnya kenapa kalau dokimu aneh? Itu hanya tipuan kecil di hadapan kekuatan absolut Kaisar ini. Sekarang, saatnya bagimu untuk mati. Suara Sansuo bergema. Pada saat ini wajah semua orang dipenuhi dengan kengerian. Seorang elit Dodi benar-benar sangat kuat. Doki di tangan Sansuo memadat menjadi batu kristal orange. Jika telapak tangannya jatuh, bahkan dengan kekuatan fisik Xiaoyan pun hampir mustahil untuk bertahan hidup. Pada saat yang sama, Xiaoyan buru-buru meneriaki Guyao dalam hatinya. Kamu terlalu gegabah kali ini. Pertarungan sebelumnya telah menghabiskan terlalu banyak dokimu. Sekarang orang ini telah menembakmu. Kamu bahkan tidak memiliki kemungkinan untuk bersembunyi. Serahkan sisanya pada... Sebelum kata-kata Guyao jatuh, cahaya putih tiba-tiba menyala di ruang di depan Xiaoyan. Kemudian ledakan yang mengguncang bumi bergema lagi di antara langit dan bumi. Gelombang doki menyapu ke segala arah. Ketika dunia menjadi putih, semua orang di bawah tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, cahaya putih itu berangsur-angsur meredup dan pemandangan berangsur-angsur jelas. Baru kemudian semua orang di bawah dapat melihatnya. Pada saat ini di udara kosong terlihat 3 bayangan manusia berdiri di kehampaan. Di antara ketiga sosok itu, 2 orang saling menyentuh. Sementara yang lain terhalang di belakang oleh seorang pria parubaya berjubah putih. Dia juga menghalangi gelombang doki yang mengerikan. Setelah melihat ketiga sosok ini, ekspresi wajah semua orang di bawah membeku dalam sekejap. Tidak ada yang mengira dia akan menembak lagi. Orang ini, dia sebenarnya mengambil tindakan lagi. Apakah dia benar-benar akan menentang klan San? Tampaknya daya tarik Xiaoyan bagi klan Bainya lebih besar daripada penghalang klan San. Hehehe, jika 2 harimau bertarung, maka satu akan terluka. Pada saat itu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Begitu ceritanya sampai di telinga 2 pemimpin klan besar lainnya. Ya, pasti akan ada permainan yang bagus antara keempat klan besar. Seperti yang kita ketahui, bahwa klan Suwo dan klan Huo lebih unggul dalam kekuatan. Klan Suwo telah mendambakan 3 lainnya. Tetapi keempat klan itu telah seimbang. Jadi klan Suwo belum memulai. Sekarang begitu klan Bai dan klan San bertarung,
Aku khawatir. Di kejauhan, beberapa kultivator itu saling berbisik. Mereka juga memiliki pandangan mereka sendiri tentang keempat klan itu. Namun tampaknya penerima manfaat utama dari pertikaian antara klan San dan klan Bai akan menjadi dua lainnya. Bai Ying, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani melawanmu di sini? Ucap Sansuo. Hahaha, aku tidak pernah berpikir demikian. Namun aku tidak bisa terus melihat ambisius licikmu. Kamu mengorbankan martabatmu demi kepentingan pribadi, ucap Bai Ying. Semuanya, dengarkan aku. Sekarang Xiaoyan berada di ujung tombaknya. Selama kau menangkapnya untukku, aku berjanji tidak hanya akan memberimu 2 bel tingkat ketiga, tetapi juga menjadi tetua klan Sanku. Di masa depan, kamu bisa mengambil sumber daya kultivasi klan Sanku. Mata Sansuo menyapu para ahli bandi di bawah. Kata-kata yang dilontarkan di mulutnya membuat orang-orang di bawah semakin bersemangat. Kenaikan harga chip langsung membuat hati para ahli bandi yang terluka parah menjadi gila. Mereka semua menahan luka-luka di tubuhnya dan mulai mengalirkan sedikit doki yang tersisa. Puluhan ahli bandi perlahan bangkit ke udara dan menatap Xiaoyan. Meskipun mereka terluka parah, situasi Xiaoyan saat ini lebih lemah dari mereka. Inilah saat terbaik untuk menangkapnya. Cepat, sekarang dia berada dalam kondisi terlemahnya. Selama kita menangkapnya, kita akan menjadi tetua klan San di masa depan. Raungan rendah dengan sedikit kegembiraan terdengar. Begitu kata-kata ini keluar, sorot mata semua orang bahkan sedikit berseri-seri. Dibandingkan dengan pil tingkat ketiga, selama seseorang menjadi tetua klan San, seseorang akan memiliki sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya di masa depan. Segera puluhan sosok berusaha sekuat tenaga untuk mendesak doki dalam tubuhnya. Dengan cepat menyapu dan bergegas ke Xiaoyan yang berdiri di belakang Bai Ying. Namun dibandingkan dengan biasanya, kecepatan mereka tampak terlalu lambat. Bai Ying mengerutkan keningnya saat melihat ini. Jika sesuatu terjadi pada Xiaoyan, itu tidak akan sebaik yang dia inginkan. Kamu berani menggerakkan orang-orang yang diinginkan kepala klan ini. Dengan dengusan dingin, Bai Ying melambaikan tangannya yang besar. Doki biru air yang mengerikan itu bergegas keluar, berubah menjadi gelombang doki yang melintasi Xiaoyan dan menyapu puluhan bandi. Para ahli bandi yang datang ke Xiaoyan dengan cepat terhempas ke udara kosong. Bai Ying tanpa acuh tak acuh dan perlahan bergerak turun. Pandangan dingin itu perlahan menyapu para ahli bandi di bawah. Mereka yang berani bergerak di depan kaisar ini mati. Tidak ada emosi dalam nada acuh tak acuh itu. Tekanan yang dilepaskan seperti awan guntur tebal yang tergantung di atas kepala orang-orang. Bai Ying, Xiaoyan milik klan Sanku. Hidup dan matinya secara alami ditentukan oleh klan Sanku. Jika kau ingin campur tangan, mari kita lihat apakah kau memiliki kemampuan itu. Di satu sisi, nada suara Sansuo sangat dingin dan berkata dengan marah. Dengan lambaian tangannya yang besar, doki orange dan kental itu mengembun dengan cepat di tangannya dan berubah menjadi pedang raksasa. Di bawah kendali pikiran Sansuo, pedang raksasa itu mendebas ke arah Bai Ying dengan momentum yang menghancurkan. Orang-orang dari klan Sanku, dengarkan. Tidak peduli apa yang terjadi hari ini, tangkap dan bunuh Xiaoyan. Selama ada di antara kalian yang bisa menangkapnya, kalian akan terdaftar sebagai tetua di masa depan. Namun jika Xiaoyan berhasil melarikan diri, pemimpin klan ini tidak akan ragu untuk memenggal kepalamu hari ini. Kata-kata ini membuat ekspresi wajah semua orang di kota klan San di kota bawah berubah satu demi satu. Tak seorang pun mengira bahwa untuk menangkap Xiaoyan, Sansuo akan memaksa orang-orangnya berulang kali dan bahkan mengancam mereka dengan kematian. Memikirkan kengerian dari kata-kata Sansuo, wajah semua orang di klan San di bawah tiba-tiba menjadi pucat. Bahkan wajah para tetua klan San juga tidak terlihat begitu baik. Mereka semua tahu temperamen patriark mereka. Begitu dia menjadi lebih serius dan melakukan sesuatu, bahkan mereka tidak dapat menghentikannya. Di sisi lain, Bai Ying mencibir dengan sarkasme. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan tombak panjang. Doki petir ungu mengelilingi ujung tombaknya dan segera bertabrakan dengan pedang raksasa yang mendekat. Dengan suara dentuman, Sansuo dan Bai Ying mundur beberapa langkah sementara Xiaoyan meminum pil. Tubuhnya duduk di udara kosong, matanya sedikit terbejam, dan dia memulihkan tubuhnya dengan cepat. Pada saat yang sama kekuatan jiwanya menyebar untuk berjaga-jaga. Di sisi lain pertempuran antara Bai Ying dan Sansuo juga resmi dimulai. Kedua sosok itu bertabrakan di langit dan melesat dengan cepat, meninggalkan bayangan sisa yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan. Pemandangan ini disaksikan oleh orang-orang di bawah, dan ada tatapan ngeri di mata mereka. Kepadatan bayangan membuat mereka sulit membedakan yang asli dari yang palsu. Sejauh ini mereka tidak dapat mengenali di mana Sansuo dan Bai Ying berada. Harus dikatakan bahwa pertarungan para Dodi
benar-benar sangat mengerikan. Ketika dimulai, mereka bahkan tidak dapat melihat sosoknya. Tanpa disadari, di cakrawala saat ini beberapa sosok yang ketakutan itu diam-diam mengelilingi Xiaoyan. Dibandingkan dengan sebelumnya, Xiaoyan sekarang dalam situasi memejamkan mata. Selain itu, dia benar-benar berada di ujung kekuatannya. Jadi tidak diragukan lagi, ini adalah waktu terbaik untuk mengambil kesempatan. Melihat pemandangan ini, Bai Ying yang sedang bertarung dengan San Suo mengubah ekspresinya. Dia ingin membantu Xiaoyan, tetapi San Suo di depannya terus menyerang dan menghalangi Bai Ying yang ingin pergi. Hahaha, lebih baik kau urus dirimu sendiri daripada orang lain. San Suo sangat gembira ketika akhirnya melihat orang-orang di klannya bergerak. Pada saat yang sama, dogi di tubuhnya lebih bergejolak dan dia menghentikan Bai Ying di depannya, sehingga dia tidak bisa melepaskan tangannya untuk membantu Xiaoyan. Di langit yang jauh, para dode mengereng-kening satu demi satu saat melihat pemandangan ini di depan mereka. Tanpa diduga pemimpin klan San melakukan hal-hal yang begitu kejam dan cara yang memalukan. Bagaimanapun, San Suo juga seorang dode yang kuat. Untuk menangkap bandi bintang 6, dia akan melakukan hal-hal seperti itu. Tentu saja San Suo saat ini tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka. Dia sudah cukup kehilangan muka hari ini. Selama dia bisa menangkap Xiaoyan, maka itu tidak buruk. Ketika Bai Ying sedikit cemas, 10 orang kuat dari klan San sudah berkumpul di sekitar Xiaoyan. 2 dari mereka adalah orang kuat dengan kekuatan bandi bintang 9. Sementara lainnya adalah bandi bintang 6. Faktanya meskipun ada lebih dari selusin orang di sekitar Xiaoyan saat ini, hati mereka juga sangat gugup di hati. Menghadapi pemuda berjubah hitam tak dikenal ini, mereka akan selalu merasa tidak nyaman. Bahkan jika mereka melihat bahwa dia telah menjadi ujung panahnya, siapa yang tahu apakah tubuh seperti itu akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan mereka. Di tengah badai, ketika pil terakhir telah disempurnakan sepenuhnya oleh Xiaoyan, Xiaoyan yang memejamkan matanya tiba-tiba terbuka. Tatapannya yang tajam segera menyapu sekelilingnya. Bersama-sama atau satu persatu, Xiaoyan berkata dengan acuh tak acuh. Kata-kata ini membuat hati para bandi itu merasa terhina. Segera lebih dari 10 orang saling memandang, kemudian menatap Xiaoyan dengan ekspresi tajam di wajah mereka. Xiaoyan, kami tahu kamu kuat, tetapi setelah begitu banyak perang, kamu telah menjadi anak panah terakhir. Selama kita bergandengan tangan, kamu tidak akan pernah selamat. Di antara lebih dari 10 orang itu, seorang lelaki tua berjubah brokat menggoyangkan senjatanya dan berkata dengan suara serak. Oh, kalau begitu, kenapa kau ragu-ragu? Ayo kita bereskan. Sudah waktunya aku pergi, ucap Xiaoyan. Ayo, serang bersama. Tidakkah kau lihat bahwa dia sedang mencoba memulihkan luka dalam tubuhnya? Sekarang dia belum sembuh, jadi dia bisa menyisihkan tangannya untuk berurusan dengan kita. Dia pasti tidak akan bertahan lama. Selama kita menyerang bersama, dia akan dikalahkan. Lelaki tua berjubah brokat itu berbicara lagi. Senjata-senjata cemerlang di tangannya mengeluarkan suara berdenting. Datanglah! Sudut mulut Xiaoyan membentuk senyuman dingin. Lelaki tua itu memimpin untuk bergegas ke arahnya. Setelah itu 10 orang lainnya mengayunkan senjata mereka dan menginjak kehampaan dengan ganas. Tubuh mereka berubah menjadi kilatan yang melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mencibir dalam hatinya. Tubuhnya yang duduk di udara tidak bergerak, seolah-olah ia sedang menunggu kematian datang. Hal ini juga membuat lebih dari selusin orang yang bergegas datang menjadi gembira. Mulut mereka mengeluarkan teriakan keras dan doki di dalam tubuhnya mengalir lebih deras. Dalam sekejap mata, lelaki tua berjubah brokat yang merupakan seorang bandi bintang 9 telah muncul di hadapan Xiaoyan. Saat ini kedua orang itu berjarak kurang dari 1 meter. Dengan seringai kejam di wajahnya, sebuah pisau besar di tangannya diangkat tinggi di atas siap memenggal kepala Xiaoyan. Xiaoyan tidak bergerak. Dia mengangkat matanya sedikit melirik lelaki tua di depannya. Saat berikutnya mulutnya tiba-tiba terbuka. Seketika, raungannya menggetarkan jiwa keluar dari mulutnya. Di bawah jarak yang begitu dekat, lelaki tua itu segera kehilangan akal sehatnya. Kekuatan jiwa yang tak terlihat segera membardirnya dan melemparnya jauh ke belakang. Namun pada saat yang sama lelaki tua lainnya yang berada di tingkat bandi bintang 9 muncul seperti hantu di belakang Xiaoyan. Dia mengayunkan pedang panjangnya dari belakang Xiaoyan. Dalam sekejap mata bila pedang panjang itu hanya berjarak kurang dari 1 inci dari leher Xiaoyan. Bahkan Xiaoyan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar dalam jarak sedekat itu. Hahaha, Xiaoyan, pergilah ke neraka. Jika kau ingin mengalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena terlalu sombong. Orang tua yang berada di belakang punggungnya mencibir. Xiaoyan menjentikan jarinya. Cahaya hitam muncul menjadi sosok yang langsung melemparkan pukulan. Pedang panjang itu patah.
Kemudian tangan lainnya mengepal dan membombardir kepala orang tua itu. Suara keras itu jelas terdengar di telinga semua orang. Pada saat ini semua orang tercengang, semua orang menatap Xiaoyan di udara. Lebih tepatnya adalah sosok di belakangnya. Darah segar menyembur keluar dan kemudian segera diserap oleh sesuatu kekuatan. Esensi darahnya juga diserap oleh sosok hitam itu. Orang tua yang berdiri di belakang Xiaoyan sudah tidak memiliki kepala. Di bawah hantaman tadi, kepalanya diledakkan oleh sosok hitam berkilau. Tetapi ketika orang-orang melihatnya, mereka menemukan bahwa sosok hitam itu sebenarnya adalah boneka. Ya, boneka ini adalah Raja Utara. Bunuh semuanya, jangan sisakan satu orang pun. Suara dingin Xiaoyan terdengar. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.